Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara melakukan pendaftaran beasiswa LPDP. Nah, jadi sekarang sedang dibuka pendaftaran beasiswa LPDP untuk tahap 2 tahun 2024 ini. Jadi di sini saya coba buka dulu websitenya. Jadi kita masuk ke LPDP. Nah, di sini tertera bahwa sekarang sedang dibuka tahap 2. Waktunya tinggal 4 hari, 13 jam, dan 13 menit. Nah, kita bisa mempelajari terlebih dahulu panduannya, silakan di-download. Jadi kita bisa menyiapkan dokumen apa saja yang diperlukan. Nah, kalau sudah ini kita klik lihat detail. Nah, maka kita akan masuk diarahkan ke menu login. Nah, silakan masuk menggunakan akun yang telah kita daftarkan. Nah, di sini kita lengkapi data diri kita, ya, seperti biasa, data-data yang melekat pada diri kita. Kemudian media sosial, kalau ada, saya kebetulan hanya Facebook, Twitter, dan Instagram tidak saya gunakan. Ini kita bisa klik tidak ada. Kemudian pendidik terakhir juga kita isi, dan data keluarga. Ini silakan diisi. Kalau sudah melengkapi data diri, maka kita klik beasiswa, lalu daftar beasiswa. Nah, di sini disarankan sebelum melakukan pendaftaran, peserta wajib membaca dan memahami informasi persyaratan. Silakan diunduh katanya di menu ini ya, LPDP, Kemdikbud, dan seterusnya. Jika ada pertanyaan juga ada call center 134. Kalau sudah kita oke kan? Nah, di sini kita silakan mengisi data-data. Di sini saya memilih perkuliahan paling cepat Januari 2025. Ini sesuai dengan buku panduan, ya. Saya mengambil program doktor dalam negeri, kemudian rumpunnya komputer, jadi tinggal sesuaikan. Nanti tinggal kita cek kampus mana yang sesuai dengan bidang ilmu kita yang ada di baik dalam maupun luar negeri. Kemudian kita lakukan edit formulir pendaftaran. Kita akan diarahkan ke bagian penilaian diri. Penilaian diri, di sini diminta sebutkan kekuatan atau kelebihan strong point yang Anda miliki. Berdasarkan beberapa literatur yang saya pelajari dari rekan-rekan dosen atau awardee yang telah berhasil. Nah, di sini memang fokus langsung saja ya. Maksimal itu 250 karakter per baris. Jadi kita bisa menambahkan nanti. Saya di sini memasukkan 7 kekuatan yang ada pada diri saya yang saya anggap cukup menonjol. Ini kita tinggal jelaskan seperti contohnya di sini, saya humoris dan mudah bergaul dengan berbagai kalangan. Saya jelaskan dengan kelebihan itu saya cukup dikenal orang di lingkungan rumah maupun di tempat bekerja. Itu saya ceritakan. Kemudian nanti tambahkan baris. Lalu kekurangan kelemahan juga. Dan salah satu tipsnya adalah pastikan kelebihan kita lebih banyak daripada kekurangan kita, ya. Di sini saya memilih 7 kelebihan dan saya memasukkan 5 kekurangan saya. Tapi ingat, dalam cerita kekurangan itu kita harus menyampaikan bahwa dalam kekurangan itu kita berupaya. Di sini saya katakan, saya sering meremehkan orang lain, saya terkadang merasa lebih pintar. Nah, tapi saya menyadari hal itu dan secara perlahan saya melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Itu kira-kira tips yang diberikan oleh para senior kita. Lalu kita isi juga jabatan atau beasiswa sebelumnya yang pernah kita dapatkan. Di sini saya isi pada tahun 2011 ketika saya kuliah, juga ketika saya tingkat SMA, dan dari mana sumbernya. Kemudian di sini kita juga menceritakan pengalaman membanggakan. Kita tinggal bercerita di sini.
Jadi memang dia meminta esai di sini ya. Perbanyak bercerita namun tentu logis. Kemudian pengalaman yang tidak membanggakan. Kemudian apa hal terakhir yang Anda ajarkan pada diri sendiri? Kesalahan apa yang pernah Anda lakukan selama belajar? Kemudian, apakah Anda pernah melakukan tugas di luar lingkup tugas Anda yang seharusnya? Jelaskan. Misalnya di sini saya mengambil contoh, saya background komputer, tapi saya pernah menjabat sebagai sekretaris prodi manajemen. Sebenarnya kan tidak sesuai, maka itu saya ceritakan. Kemudian, apa yang membedakan kita dari yang lain? Di sini saya mau nyebut saya pantang menyerah. Saya jelaskan secara detail apa bukti-bukti bahwa saya orangnya pantang menyerah. Dan ingat, rekan-rekan, pastikan untuk kalau mengisi langsung di sini pastikan harus sering menyimpan karena waktunya biasanya hanya terbatas ya. Artinya dia nanti akan tidak merekam apa yang kita buat kalau kita tidak sering-sering menyimpan. Jadi alangkah lebih baik memang kita siapkan dulu draftnya di Microsoft Word seperti ini. Kemudian kita lanjut bagian riwayat pendidikan dan pekerjaan. Di sini kita buat dulu riwayat pendidikan kita. Paling atas itu adalah yang terbaru. Jadi kita isi dari SD, tahun berapa lulusnya, statusnya bagaimana, kemudian nomor induk, silakan dicek di buku rapor dan lain sebagainya. Hingga kita pendidikan terakhir kita. Ya, NIM-nya juga masih harus dicatat. Kemudian riwayat pekerjaan, apakah Anda sudah memiliki pengalaman bekerja? Kalau sudah, kita harus bercerita juga, mengisi data pekerjaan apa yang kita. Kemudian pengalaman organisasi juga seperti itu. Ketika sekolah kita sebagai apa? Apakah ketua OSIS, apakah sekretaris dan lain sebagainya. SMA juga seperti itu, organisasi apa yang pernah kita ikuti. Kemudian di perguruan tinggi, organisasi apa yang pernah kita ikuti pula. Lalu di luar perguruan tinggi atau kegiatan masyarakat, kalau ada juga silakan diisi. Kemudian informasi lain, prestasi yang diunggulkan. Di sini kita isi juga datanya. Ingat, tetap urutannya tahun terbaru itu paling atas. Jadi kita isi dari tahun terlama dulu. Di sini saya mengisi juara kelas, juara-juara kelas. Kita masukkan. Bahasa asing kalau memang ada dan memang harus ya beberapa skema diwajibkan silakan dimasukkan. Kemudian pengalaman pelatihan atau workshop silakan dimasukkan. Kalau kita pernah mengikuti yang diminta adalah jenis pelatihannya, workshopnya, penyelenggara, kemudian tanggal pelaksanaan. Kemudian pengalaman penelitian yang pernah Anda lakukan silakan diisi. Yang diminta adalah tanggal, tahun, judul, dan sumber dana. Kalau memang pribadi silakan pribadi dibuat. Kemudian karya ilmiah yang pernah dihasilkan, jurnal, misalnya saya buat di sini, saya menerbitkan jurnal, kemudian ada 2 buku juga di tahun 2019, judulnya penerbit, kemudian makalah juga 1 kali. Lalu konferensi dan seminar silakan dimasukkan jika pernah ikut konferensi dan seminar. Kemudian kita lanjut di bagian surat rekomendasi ya. Dipastikan ada 2 pilihan, apakah unggah foto dokumen surat rekomendasi atau mengisi formulir secara langsung. Saya memilih unggah. Jadi kita buat dulu surat rekomendasinya. Formatnya ada di sini ya, di panduan. Jadi memang pelajari panduan-panduan yang ada ya, surat rekomendasi. Kita masukkan datanya, lalu kita pilih filenya kita masuk.
Kemudian dokumen pendukung lain, ini kita masukkan KTP, sertifikat bahasa Inggris, jika memang ada, kemudian surat keterangan lainnya, ijazah, scan ijazah ini boleh asli atau fotokopi yang dilegalisir, atau SKL juga bisa. Kita masukkan, termasuk transkrip nilai pendidikan terakhir kita. Nah, ini yang paling berat barangkali isian esai, kita baca petunjuk, jumlah katanya yang Anda isikan dapat diukur dengan bantuan aplikasi pengolah Microsoft Word. Nah, jadi kita bisa membuat draftnya dulu seperti ini. Kalau saya kopikan judulnya, panduannya minimal 1.500 kata sampai 2.000. Jadi kita bisa di sini tahu berapa kata yang telah kita buat. Kita masukkan di sini, saya ceritakan tentang komitmen, lalu rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Kemudian kalau program doktor, kita harus membuat proposal penelitian dengan jumlah kata yang sama, namun formatnya juga sudah disiapkan dalam panduan ini, outline-nya. Ini dia, ada judul, latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan dan tujuan penelitian, kelogisan, metode dan desain, manfaat, kesimpulan, dan daftar pustaka. Juga sudah saya persiapkan di Microsoft Word sebelumnya. Tinggal kita kopikan di sini. Kita rapikan tentu saja. Ini ringkasan pengabdian pasca studi, silakan diisi. Contoh sudah ada dibuat di sini, misalnya kita mau jadi apa setelah pasca studi itu. Sudah disimpan dan kita bisa submit pendaftaran. Nah, ini ringkasannya terlebih dahulu, boleh kita baca. Ya, ini pilihan prodi yang saya pilih. Kita bisa cek kembali sebelum pada akhirnya kita melakukan submit. Ya. Submit. Nah, kita tinggal mengklik pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, ini ada surat pernyataan yang memang sudah disiapkan oleh sistem, kita tinggal membaca dan menyetujuinya. Oke, kalau sudah setuju, kita klik setuju. Kemudian, apakah Anda yakin untuk menyetujui surat ini? Segala konsekuensi yang timbul, kalau sudah oke. Oke, Anda telah menyetujui beasiswa. Anda juga sudah dapat melakukan submit. Nah, jadi kita tinggal melakukan submit ya. Kalau sudah oke, kita submit. Oke. Nah, di sini ternyata panjang esai dengan tema komitmen kembali ini kurang. Nah, kalau kurang kita diwajibkan untuk menambah ya. Berarti kita harus melakukan editing terhadap jumlah katanya. Kalau katanya sudah kita edit menjadi 1.500 minimal tadi, lalu kita kirim atau submit, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan akun kita, Anda telah terdaftar pada salah satu program beasiswa. Ini penjelasannya. Nah, kita tinggal menunggu informasi sesuai dengan jadwal seleksi dan lain sebagainya sesuai dengan panduan yang ada. Oke, demikian seputar pendaftaran beasiswa LPDP. Semoga bermanfaat dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.